kesehatan dari remaja, ibu hamil dan anak ya, lansia itu perlu ditangani. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bina Biantara, hadir ke ruang dengar Sobat Pojok Papat dalam program acara Ngopi, Ngobrol-ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk sepakat. Baik Sobat, pada hari ini kita beruntung kehadiran tokoh yang luar biasa sekali yang akan ikut bersaing nanti pada pemilu legislatif tahun 2024 ya. Dari Partai Golkar, Ibu Prihastuti Rahayu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, senang sekali bisa datang hari ini. Sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke. Ibu, sebelum kita berbincang-bincang mungkin Sobat Pojok Papat dan masyarakat Kota Malang ingin mengenal Ibu lebih jauh. Monggo, jenengan bisa memperkenalkan diri dengan saya. Terima kasih waktu yang berikan kepada saya. Sahabat-sahabat Malang dan Pojok 4, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bersama saya Prihastuti Rahayu yang panggilan biasanya Bu Yayu gitu aja. Siap. Selamat pagi ya. Oke, terima kasih Bu Yayu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bu Yayu ini bisa menambah wawasan buat sobat Pojok Papat nantinya. Bu Yayu, jenengan mengajukan diri ini yang pertama atau yang keberapa kali? Untuk Yang pertama. Yang pertama ya. Pengalaman pertama. Luar biasa. Iya. Pengalaman pertama. Oke. Kira-kira apa ini yang mendorong, memotivasi jenengan untuk maju pada pemilihan kali ini? Iya. Saya berangkat dari PKK. Di situ saya sudah menjadi istilahnya ikut PKK, ibu PKK itu kira-kira 11 tahun. Jadi 11 tahun. keluh kesah seperti apa warga saya itu bisa merasakan. Jadi itu saya bisa memetakan apa yang perlu istilahnya dikembangkan atau yang perlu bisa lanjutkan inspirasi warga. Jadi makanya saya Bu ya, ingin mengajukan yang lebih dekat untuk meningkatkan warga kita. Oke. Berarti jenengan atau Bu Yayu ini berangkat dari PKK ya, Iya. sudah 11 tahun, luar biasa dengan PKK dengan beberapa pokjanya itu ya. Oke. Nah, kira-kira selama jenengan bergelut dengan PKK, tentunya juga dengan masyarakat gitu kan. Itu hal-hal apa yang menonjol ataupun hal-hal apa yang kira-kira perlu diperhatikan dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan juga dari legislatif nantinya? Seperti misi saya waktu itu, saya nantinya akan menjadi anggota DPR ya. Saya akan menampung inspirasi masyarakat, bisa langsung, karena kadang-kadang kita di tingkat bawah itu ada persoalan yang bisa tidak langsung ditangani seperti itu. Jadi saya makanya saya itu memberanikan diri jadi supaya bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan kreativitas warga seperti itu. Jadi di sini saya untuk meningkatkan itu, misi saya itu saya lihat kesehatan dulu ya. Pertama yang harus dilihat itu kesehatan. Kesehatan dari remaja, ibu hamil dan anak ya, lansia itu perlu ditangani dengan serius. Karena apa? Dari remaja kita, apalagi perempuan ya, perempuan sekarang itu untuk menghindari stunting, itu kita harus mendeteksi dari
remaja itu mulai dari makanannya, karena sekarang itu saya lihat remaja tidak memperdulikan makanan istilahnya yang bergizi Oke. seperti itu. Kadang-kadang ada yang hanya ikan aja, mana sayurnya, Ya. padahal bumi kita melimpah dengan sayuran, Oke. nggih, atau melimpah dengan perikanannya. Maka dari itu untuk para remaja kita harus pertama mendisiplinkan, dan kita untuk ibu dan anak Ibu dan ya anak, dikontrol, istilahnya dikontrol, dideteksi terus, jangan sampai nanti melahirkan dengan lewat bulan dikatakan anak stunting seperti itu. Oke. Karena anak stunting itu juga menurunkan wibawa Indonesia, atau istilahnya kurang pandai lah nggih dengan stunting itu. Oke. Jadi untuk pertama-tama itu ya remaja, terus ibu harus tetap kontrol, dijaga terus, tidak boleh makan sembarangan seperti itu. Dan untuk meningkatkan seorang ibu, kita bisa memberi inovasi-inovasi nggih, untuk meningkatkan perekonomian. Oke, seperti siap. itu nggih. Luar biasa sekali ya. Di pandang Ibu udah benar-benar mengkondisikan yang paling penting adalah kesehatan ya. Karena kalau Kesehatan, nggih. kesehatan masyarakat, utamanya kaum muda, ibu-ibu, ibu hamil gitu kan. Dan juga mungkin kalau muda ini mungkin pada saat mereka pranikah harus dipersiapkan dulu ya, Iya, karena betul. stunting itu kan bawaan dari janin juga Bisa gitu kan. Jadi bawaan seperti dari itu. itu. Nah, kurang lebih dari persoalan-persoalan tersebut Ibu, kira-kira ide-ide apa ke depan yang bisa Ibu bawa nanti saat nanti Ibu menjadi anggota legislatif? Iya, untuk remaja dulu kita akan memberi kreasi-kreasi, inovasi-inovasi di mana bumi kita sudah banyak menghasilkan seperti perikanan ya. Dari perikanan kita remaja bisa kreatif untuk bisa ikan jadi abon lele, seperti itu juga mengurangi stunting ya, makan. Terus untuk ibunya harus mengontrol kesehatannya, untuk anaknya tidak hanya makan, hanya sekedar makan, tapi bergizi juga. Oke. Untuk lansianya juga segitu, kita lansia tidak boleh tinggal diam. Jadi lansia harus kreatif, Kreatif, nggih. harus aktif juga. Harus aktif, karena itu bisa dimanfaatkan, bukan manfaat dalam keadaan jelek ya, itu. Karena tadi tidak lansia itu sepertinya ngerjakan yang berat-berat tidak, tapi yang ringan-ringan. Seperti sekarang ini menumpuk sampah ya, Untuk sampah. Sampah itu kan juga baunya kan bisa mengakibatkan stunting. Oke. Seperti itu. Tapi kita dengan membuang sampah sedikit mungkin kita bisa mengatasi tidak mengotori lingkungan. Oke. Jadi dari mulai remaja, anak kecil, ibu-ibu, kita menghirup dengan oksigen yang fresh seperti Oke, itu. siap. Nggih. Luar biasa sekali pemikiran nggih. yang luar biasa ini. Seperti Nah, itu. Ibu kan tadi sampaikan bahwa Indonesia ini dengan sayur mayur, ikan yang luar biasa melimpah, kemudian fenomena saat ini kafe menjamur di mana-mana, sementara kafe itu kan membawa makanannya yang lebih banyak olahan dan siap saji. Sementara untuk warung-warung yang menyajikan makanan sehat dengan sayur mayur segala macam itu saat ini kurang begitu menarik dibandingkan kafe-kafe ini. Nah, kira-kira ada gambaran lah seperti apa mungkin ke depan Ibu bisa sampaikan. Mungkin dari dilihat kafenya sendiri ya, tidak menutup kemungkinan semuanya bersih nggih, Sewu, tapi harus dikontrol terus. Oke. Iya, harus dikontrol terus. Kalau untuk yang remajanya mungkin bisa berkreasi dengan kreasi inovasi untuk perumahan, UKM perumahan, itu kan lebih higienis sepertinya, Oke, seperti itu. siap. Dan untuk ibu-ibunya bisa kreasi. Sekarang kan ada istilahnya urban farming, itu kan sayurannya sehat. Oke. Jadi kita mengurangi
limbah kimia. Limbah kimia. Iya. Jadi fresh ya. Kalau kita fresh semuanya makanan yang fresh, otomatis otak kita juga fresh gitu nggih. Jadi Siap. seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Menarik ya Bu. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi ternyata waktu juga terbatas kita. Nanti di kesempatan yang akan datang kita gali lebih jauh lagi. Terima kasih Bu. Baik Sobat Pojok Papat dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi semacam inspirasi buat jenengan semua. Dan pada saat nanti waktunya pencoblosan, gunakan hak pilih Anda dan mungkin Mbak Yayu bisa menjadi salah satu alternatif yang jangan sampai tidak menggunakan hak pilih Anda. Oke, terima kasih. Saya Bina Biantara dan Mbak Yayu ya, Prihastuti Rahayu ya. Undur diri. Terima kasih. Semangat. Salam. Ujuk-ujuk